selamat datang di Kongko bareng SMSI. Kembali lagi bersama saya Rido di sini. Kebetulan hari ini saya jauh-jauh datang ke Metro nih, ketemu dengan Pak Win, salah satu peternak. Peternak bukan sih Pak? Peternak kambing perah Peternak kambing perah dan pengolahan susu kambing. Pengolahan susu kambing. Kebetulan saya dengan Pak Win ini udah kenal cukup lama, udah berapa tahun Pak ya? 2018 ya? 5 tahun lah. 5 tahun ya. Dari waktu itu tuh ketemu sama Bang Andre ya? Ya. Waktu masih jualan yang cair, Susu segar. susu segar. Ya. Nah ini produknya nih Ya. kawan-kawan. Pertama kali kita ketemu dengan masih segala keterbatasan. Masih Pak. Sekarang masih motor beat nggak sih Pak? Sekarang alhamdulillah sudah rodanya ditambah 2 Oh, kali. aduh guys. Luar biasa Bang. Jadi Pak Win ini saya ingat betul perjuangannya teman-teman dari Bandar Lampung ke Metro tuh untuk jualan susu doang tuh. Untuk ngedrop barang, beliau ini pakai motor matic. Bayangin aja dari Metro ke Bandar Lampung bolak-balik, kadang pulang malam ya Pak? Pulang malam seminggu 3 kali. Seminggu Seminggu 3 3 kali. Pulangnya bisa jam 9, jam 10, jam 2. Biasalah. Jauh bener. Emang perjuangan tidak mengkhianati hasil bener, ya? Alhamdulillah. Tapi jauh ini apa Pak? Dari sekian proses yang udah dijalani tuh ada kendala nggak sih Pak? Atau ada keluh kesahnya atau seperti apa gitu? Ya. Jadi kalau di bisnis yang kita geluti ini, kalau sekarang mungkin orang melihat sudah jalan ya. Tapi kalau bagaimana kita merintis dulu, seperti Bang Rido juga pernah lihat bagaimana kami memulai. Bahkan kita ketemu itu saya memang baru memulai 2018 itu, karena peternakan ini baru saya mulai di tahun 2017. Jadi begitu 2017 saya mulai peternakan, menghasilkan susu, kemudian kan kita dalam market nih loh, ini kalau hanya susu kemasan plastik saja kan nggak kemana-mana. Kemudian kita belajar 2017 akhir sampai 2018 kita ketemu itu, saya sudah punya produk olahan susu pasteurisasi namanya. Susu pasteurisasi ini izinnya masih on progress dan sebagainya lah. Tapi waktu itu kita juga sudah dibina oleh dinas peternakan Kota Metro, DKP 3 Kota Metro maupun perindustrian Kota Metro, dan waktu itu kita juga dinaungi oleh BI Bank Indonesia karena kita juga salah satu binaan di program BUBI. Namun itu karena masih berproses, jadi izinnya masih proses, kemampuan mengolah proses, manajemen lain-lain sampai dengan marketing berproses, dan karena kami memulainya juga skala kecil UMKM ya, jadi semua ya harus dikerjakan sendiri, dari mulai farm, bagaimana kita mengolah pakan, memberi pakan sampai dapat hasil susu, kemudian kita olah menjadi susu pasteurisasi, kemudian kita pasarkan sampai kemana-mana, sampai di Bandar Lampung mungkin bisa seminggu 3 kali dengan kendaraan motor beat. Berangkat pagi, pulang pagi. Artinya saya hanya melihat potensi produk susu kambing ini luar biasa besar kalau menurut saya. Hanya memang masyarakat umum kan belum mengenal nih, masih awam. Jadi saya harus betul-betul mengenalkan ke masyarakat luas bahwasanya susu kambing ini susu yang sangat baik. Baik dia untuk menjaga kesehatan, untuk asupan gizi gitu ya, karena dia nilai proteinnya tinggi, gizinya juga tinggi, dan ada beberapa konsumen yang meyakini bahwasanya susu kambing ini ya mampu membantu mengobati kayak sakit asma yang paling banyak ya, kemudian flek paru-paru, bronkitis, asam lambung, itu penyakit yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan susu kambing ini alhamdulillah cukup luar biasa baik, sehingga dia selain minuman kesehatan juga bisa membantu memberikan kesembuhan beberapa penyakit tadi. Tapi kan yang tertanam di wajah atau di pikiran masyarakat itu kan susu kambing itu kolesterol, darah tinggi, karena mungkin framing dari orang-orang kebanyakan kayak gitu. Itu gimana cara merubah stigma orang-orang gitu nih Pak? Ya, memang di susu kambing ini kita berangkat dalam kondisi yang karena pengelolaannya di awal-awalnya mungkin secara tradisional gitu ya, tidak, artinya peternak atau pengelola tidak punya kemampuan mengolah produk ini atau menghasilkan produk ini menjadi produk unggulan yang baik. Jadi karena dilakukan oleh
secara tradisional dengan pakan yang asalan, kandang asalan, kemudian tanpa SOP perah, sehingga dulu memang produknya bukan hanya kolesterol dan darah tinggi, tapi orang melihatnya susu ini kurang higienis lah, kemudian amis atau perengus, itu yang tertanam di mindset masyarakat. Nah, sehingga itu merupakan sebuah tantangan buat kami pelaku-pelaku usaha ini. Apa nih yang menjadi masalah kesulitan di pemasaran susu ini? Kemudian kami belajar, kemudian kami juga menggandeng akademisi, ada Unila, ada Polinella yang di sana memang gudangnya ilmu kan. Jadi dari mereka lah kami diberikan arahan ilmu-ilmu tentang bagaimana memproduksi susu kambing ini dengan kualitas terbaik, baik dia secara kualitasnya maupun kuantitasnya dalam jumlah banyak. Sehingga kami belajar bagaimana sih susu kambing ini tidak beraroma perengus. Ada caranya, misalnya dengan pakan, dengan sanitasi kandang dan lain-lain. Bagaimana tidak amis, semuanya itu kami pelajari. Sehingga bagaimana kami ini kemudian bisa mampu memproduksi susu yang memang betul-betul kualitasnya baik dan disukai oleh konsumen. Artinya hal-hal seperti amis dan perengus tadi bisa kita tekan, bahkan kita hilangkan. Jadi konsumen itu minum susu kambing itu asik, sehingga kita nanti bisa membudayakan bahwa di Lampung ini bukan hanya ngopi saja yuk, kalau bisa nyusu juga gitu, yang bisa sehat gitu ya. Kemudian kalau stigma masyarakat bahwasanya penyakit ini adalah susu kambing bisa menyebabkan darah tinggi, kolesterol, itu adalah keliru. Jadi bahasanya kalau dikatakan susu ini mengandung kolesterol, ya, cuman kolesterol itu kan ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Ada kolesterol yang memang dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan hidup dia. Ya ini adanya di susu ini. Jadi bukan kolesterol jahat yang seperti dipikirkan orang bahwasanya nanti kolesterolnya tinggi. Itu paradigma yang salah. Kemudian kalau dinyatakan darah tinggi, itu sangat keliru. Bahasanya mungkin kalau kita berseloroh, kalau susu kambing mengakibatkan darah tinggi, ya kambing saya kan darah tinggi semua kan kalau kita berseloroh nih ya. Kan gitu kira-kira. Tapi enggak. Jadi susu kambing ini betul-betul sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Dan ini asupan yang kalau bisa dikatakan dia hanya kualitasnya di bawah ASI saja. Dia kualitasnya betul-betul luar biasa. Itu berarti setelah ASI itu susu kambing, ya? Susu kambing terbaik. Jadi ini untuk konsumen yang anak-anak kecil atau balita tuh ada yang bahkan yang mengkonsumsi dari kecil, dan ya mereka karena dinyatakan sendiri ya monggo saja kan gitu ya, dan nyatanya hasilnya baik, nggak ada masalah. Karena susu ini kan kalau di susu kambing kelebihan untuk anak kecil ini dia kan anti alergi, nggak ada alergi. Beda dengan susu yang lainnya, kalau minum itu bisa mengakibatkan alergi. Kalau susu kambing nggak ada. Berarti siapa aja bisa? Aman, insya Allah aman. Ya. Itu hebatnya susu kambing. Tapi emang susu kambing yang ini tuh teman-teman di rumah bisa coba nih nanti kalau ada kesempatan datang ke sini atau beli di gerai di Bandar Lampung udah ada. Ada di gerai di PP Swalayan ada, kemudian di Hetom ada, di Aneka Sari Rasa ada, dan ini yang sedang mau kita masuk ini di Indomaret, di Indomarko ya. Jadi kemarin kita sudah secara administrasi beres semua, tinggal verifikasi ke pihak pusat. Setelah selesai mungkin nanti kami akan segera masukkan produk kami ke Indomarko Group. Alhamdulillah. Terus dulu tuh nggak ada yang warna ungu-ungu gini. Ada ya. Jadi sekarang udah ada. Jadi kan kita juga membaca apa yang menjadi keinginan konsumen kan gitu ya. Konsumen itu kadang mereka tahu manfaat susu kambing, tahu kualitasnya, tapi masih ada tertanam mindset mereka bahasanya amis dan perengus dan lain sebagainya. Makanya kita memproduksi olahan-olahan berbagai varian rasa ini untuk bukan mengelabui, tapi supaya orang minum susu kambing itu tidak seperti minum susu kambing di awalnya. Karena setelah dia mengenali, ya. Atau untuk anak-anak kecil biasanya kan mereka menyukai minuman yang warna-warni gitu ya. Dan semua bahan yang kita gunakan ini mesti terstandarisasi, karena memang kita secara legal formal atau perizinannya lengkap, dimulai dari izin halal, kemudian izin edar BPOM, ini kita punya. Jadi insya Allah produk kita aman. Kalau harga dulu berapa nih Pak kalau di toko-toko yang udah ngejual? Ya kalau untuk di toko harga
susu kemasan botol 250 ml ini kita jual di harga 15.000 untuk di toko-toko. Ini 15.000. Ya. Dan kalau untuk susu bubuk ini kita jual 200 gramnya itu di angka 35.000. Nah, ini berdasarkan pengalaman nih ya, teman-teman. Jadi saya tuh waktu itu berapa bulan minum susu ini nih, yang Rizkyku yang Oh, dulu yang mau naikkan berat badan itu. Iya. Iya, iya, iya. Itu sekarang dari 848, 48 49 kan asalnya kan. Malah 45 waktu itu. Iya. Dan ini sekarang naik 5 kilo, sekarang 52. Waduh, luar biasa. Dan itu nggak kayak susu-susu lain, Pak. Kalau Iya. susu lain kan udah berhenti minum kan, biasanya ada penyusutan. Balik lagi gitu ya. Oh, ini enggak. Ya, Tetap stabil aja ya. stabilnya di situ. Makanya buat teman-teman nih, Iya. terutama Daniel nih, kameramen saya kan kurus juga. Boleh dicoba nih buat teman-teman yang pengen naikin berat badan. Tapi tetap harus diimbangi dengan olahraga. Tapi juga gini Bang, jangan juga tertanam mindset bahwasanya susu ini mengakibatkan gemuk. Tidak. Jadi mungkin akibat bobot berat badan yang turun atau kurang atau kelebihan berat badan itu kalau di susu kambing ini dia hanya menstabilkan saja. Artinya kalau orang kurus itu bukan disupport menjadi gemuk, tapi dengan konsumsi susu kambing pencernaannya menjadi baik. Sehingga pencernaan menjadi baik, secara otomatis konsumsi makanan juga tercerna dengan baik. Sehingga yang tadinya kurang stabil menjadi stabil. Yang tadinya kurus bisa jadi gemuk, yang tadinya gemuk karena minum susu ini sudah cukup kenyang. Bisa nggak terlalu Jadi dia gemuk, tidak ya. perlu makan banyak sehingga dia tidak obesitas. Jadi dia malah bisa stabil. Ideal lah berat badannya gitu, Bang. Terus emang nafsu makan sih lumayan. Ya. Yang asalnya saya malas-malasan makan. Ya, karena memang dia support untuk di pencernaan kita luar biasa. Terus ini kan ada, ini nggak pakai gula apa gimana Pak? Yang susu, Yang mana nih? Yang bubuk. Oke, yang bubuk ini memang untuk karena kita belum menggunakan peralatan yang canggih seperti dry sprayer gitu ya. Jadi untuk mengeringkan susu ini ada bahan-bahan tambahan untuk mengikat atau mengkristalkan susu tersebut. Ada tambahan gula, tapi dia tidak banyak persentasenya. Nggak banyak Pak ya? Enggak, karena dia hanya berfungsi untuk mengkristalkan saja. Setelah kristal, kemudian susu ini memang kita produksi bahan tambahnya tidak terlalu manis supaya bagi teman-teman atau konsumen yang menginginkan susu tidak manis, ya inilah jawabannya. Tapi kalau pengen manis, dia tinggal nambahkan gula sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing. Ya kan ada yang plain juga ya? Ada yang plain juga. Ya, ada rasa jahe, ada rasa gula aren. Ya, ini Yang gula bahan-bahan ini kami berkolaborasi bela beli produk UMKM. Jadi ini bukan Asian yang kita pakai. Tapi kalau misalnya ini ada rasa jahe gitu ya, ini kami kerjasama dengan UMKM yang ada di Lampung, yang memang dia sudah terstandar. Ada izin BPOM, ada izin halal, minimal PIRT kalau untuk olahan kering gitu ya. Nah itu yang kami kolaborasikan dengan Telaga Rizky. Jadi bahan mereka kita beli, kita mix dengan produk susu kita. Artinya ini juga gula aren juga. memberdayakan UMKM, iya. lagi, Pak, ya? Kalau yang untuk susu rasa gula aren ini kami gunakan susu bahannya gula semut, gula aren. Dari Gula UMKM semut, juga. iya. Kalau gula semut itu kan yang kecil-kecil itu. Iya, ya? Yang tapi bubuk, dari bahannya dari gula aren ya. apa? Karena untuk gula semut, bahan gula aren itu recommended, artinya bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes. Ya, Jadi ini bersahabat lah gitu. sahabat. Kita carikan pilihan untuk konsumen yang mungkin kandungan kadar gula di tubuhnya tinggi tapi masih pengen mengkonsumsi susu kambing, ya ini jawabannya. Kira-kira. Terus emang bener sih kalau yang susu kambing yang di Telaga Rizky ini emang nggak terlalu bau juga. Maksudnya rasa bau ya gitu kan, kalau orang yang tahu tuh kalau kambing tuh baunya kayak gitu, Ya, gitu. betul, Pak. Susah untuk ya dibayangin lah pokoknya bau kambing Ya. gitu. Nggak Kami ada terlalu. teknis ya, kami ada teknisnya Bang. Iya. Jadi kami kan belajar. Artinya kami gali nih, apa sih yang membuat orang konsumen tidak suka padahal ini barang ini bagus nih. Kan kita nggak bisa memaksakan juga. Oh ternyata takut amis, takut perengus. Nah kita kemudian belajar bagaimana supaya tidak terlalu amis, tidak terlalu perengus. Atau kalau bisa nggak amis dan nggak perengus. Karena kadang juga ada masyarakat yang begini konsumen Bang. Minum susu kambing nggak ada rasa bau kambing dan amis, itu dipertanyakan. Aneh, Ini susu kambing bukan asli nih. apa? Kan gitu Takut kira-kira. aja, Pak. Kambing-kambing Iya, kan. iya. Makanya kan kita coba memproduksi itu
paling tidak kita menekan sampai dengan sekecil mungkin aroma amis dan perengus yang kurang nyaman di konsumen. Itu ada caranya, Bang. Jadi kami mengelolanya dengan mulai dari farm, kandangnya. Jadi kandang itu konstruksinya dia yang pertama dia harus nyaman untuk ternak. Yang kedua karena memang dia tinggalnya di situ, Bang, ya kayak kita punya rumah lah. Semakin enak kita di rumah kita ya semakin nyaman dia kan. Kemudian sanitasi kandangnya itu sirkulasi udaranya harus baik. Kan itu kan. Jadi dia tidak akan mengikat amonia yang ada di sekitar situ. Kemudian ada pemisahan kotoran padat dengan kotoran cair sehingga urin itu tidak bercampur dengan fesis. Karena urin itu kalau bercampur dengan fesis terikat kemudian ada amonia dan mengakibatkan kandangnya bau. Kalau kandangnya bau, susu kambing ini kan proteinnya sangat tinggi nih. Kalau kita merahnya sedang posisi lingkungannya bau, apapun yang ada di sekitarnya bisa terserap di susu. Oh, gitu. Itu masalahnya. Jadi makanya kenapa kandang harus dibersihkan dulu, harus ada SOP-nya lah. SOP-nya itu kandang dibersihkan, lantai kandang harus bersih supaya nggak ada amonia. Kemudian yang merah juga harus ada penutup kepala supaya rambutnya nggak jatuh. Kemudian ada penutup mulut supaya kalau sedang berbicara ludahnya tidak nyembur. Itu hal-hal kecil yang mungkin kurang diperhatikan oleh peternak mungkin ya. Nah, itu kami detail. Jadi sampai dengan untuk penampungan itu harus tertutup supaya nggak ada kotoran, itu kami detail. Itu dari sisi farm. Kemudian dari sisi pakan itu juga sangat berpengaruh. Karena kan umumnya masyarakat itu kalau secara tradisional kambing itu diberi makan hijauan, rumput seperti di asalnya kan gitu kan, di ngarit atau ramban atau rumput lah. Tapi kan biasanya sih umumnya ya kalau rambanan atau rumput segar itu kadar airnya tinggi. Nah, kalau kadar airnya tinggi biasanya menyebabkan kalau dimakan ternak itu urinnya banyak. Nah, kalau urinnya banyak itu kalau dia tercampur dengan fesis, nggak ada pemisahan kotoran cair, itu tadi mengikat bau penyebabnya. Gitu. Makanya kita rubah pakan ini, bagaimana pakan ini bisa terukur, tersedia setiap saat dengan kualitas nutrisi yang konstan. Apa itu? Ya kita buatkan konsentrat. Jadi kita minta dari akademisi atau pihak-pihak lain yang memang mereka ahli di bidang itu, kemudian kita coba hitung kebutuhan ternaknya seperti apa, dibuatkan pakan konsentrat. Sehingga seluruh kebutuhan itu untuk ternak tersebut hidup dan menghasilkan susu betul-betul terukur. Gitu. Jadi makanannya juga khusus. Iya, makanannya khusus gitu kan. Jadi dari situ kemudian hijauannya kita fermentasi sehingga hijauan itu jika difermentasi baunya aja udah wangi kayak tape. Dan itu kalau dimakan udah kualitas ternaknya kenyang dan tercukupi, fesis maupun kotorannya, limbahnya tidak mengakibatkan polusi. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah SOP pemerahan tadi. Pemerahan itu harus betul-betul bagaimana mulai masuk kandang, membersihkan bahan yang digunakan, dan urut-urutannya itu harus terpenuhi. Sehingga susu yang kita dapat kemudian secara kualitasnya baik, secara kebersihannya memang dia higienis. Jadi kalau mau dikonsumsi sekaligus pada saat setelah diperah pun aman. Oh, aman. Iya. Mantap lah pokoknya. Tata titi tutu ya. Cocok iya, betul lah. Jadi si Emily juga aman, Pak. Aman, iya betul. Kambingnya ada teman-teman namanya Emily. Oh iya. Coba aja Pak, namanya Pak. Itu adalah kita bekerja sama dengan teman-teman IAIN pada waktu itu. Nah, mereka kan sedang melakukan observasi dan penelitian di sini. Saya meminta ke mereka, saya minta di kambing-kambing ini ada ratusan nih. Tapi saya kesulitan memberikan nama. Saya pengen nama yang disematkan itu tidak sama dengan nama umumnya yang digunakan oleh manusia. Jadi jangan sampai nanti saya tulis di situ Agus atau Slamet atau Tuti atau siapa, ada pengunjung datang dengan nama sama tersinggung lagi kan gitu kan. Makanya kita kasih nama yang kira-kira tidak digunakan oleh untuk nama manusia. Itu teman-teman dari ya anak mahasiswa lah, Bang. Yang KKN. Ya, yang di sini PPL praktek. Kita nerima anak praktek. Iya, Bang. Jadi kami sejak kami buka di 2017, jadi di sini adalah tempat PKL, tempat magang, tempat praktek umum dari mulai SMK sampai dengan perguruan tinggi. Karena memang Telaga Rizky ini juga punya lembaga yang SK-nya itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, namanya P4S. P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Itu SK-nya dari Kementerian Pertanian, jadi kita dilegalkan untuk melakukan edukasi maupun pelatihan kepada
sekolahan maupun masyarakat umum. Jadi yang pelatihan ke sini ya dari Lampung, dari luar Lampung juga ada, dari Palembang juga ada. Ya. Tapi kalau ini di Sumatera yang terbesar yang bukan yang terbesar sih, artinya yang memenuhi syarat gitu untuk pengolahannya Pak Win ini ya? Ya kalau yang saya tahu sih baru ada di Sumbaksel. Ya, Sumbaksel mungkin bisa di Sumatera sih Bang. Oh iya. Iya, karena saya juga lihat ke atas itu belum ada ya mungkin ini ya yang belum memproduksi dalam skala mulai pengolahan dari susu segar sampai susu bubuk. Yang memang standarnya sudah sampai BPOM. Ya walaupun di farmnya belum besar tapi insya Allah ya sudah besar lah gitu. Tapi ya kalau saya mah jujur ngelihat dari awalnya ya, aduh emang luar biasa sih, udah sampai sekarang udah punya toko. Ya alhamdulillah Bang. Udah punya gerai gitu kan untuk nge-display, untuk ngopi lagi untuk nyusu. Ya ini memang kita siapkan gitu. Artinya kami kan bertumbuh ya Bang. Pada saat kami tumbuh susu segar, pasteurisasi, kemudian kita juga pengen mengajak teman-teman yang lain nih. Karena bisnis susu ini kalau kita bicara tentang budaya pertanian ya, masyarakat umum di Lampung atau di Indonesia itu kan cukup besar petaninya, kan gitu ya. Petani itu di bidang pertanian maupun peternakan. Akan tetapi di peternak itu hampir tidak ada yang mengelola produk turunan dari ternak itu. Biasanya ya orang ternak kambing jualnya kambing, orang ternak sapi jualnya sapi. Masih langka orang ternak kambing jualnya susu atau jualnya produk akikah gitu kan jarang. Padahal profit tertingginya kan ada di situ. Nah, dengan pemikiran itu, maka kita mencoba kenapa sih kok bisnis susu kambing atau market susu kambing atau orang yang bisnis susu kambing di Lampung ini nggak seperti di Bandung, nggak seperti di Jogja, nggak seperti di Malang yang mereka minum susu segar itu adalah sesuatu yang biasa. Di Lampung ini kan masih minum susu kambing itu kan aneh gitu ya, aneh. Bang ya? Ya, Nil ya aneh kan? Masih aneh. Nil, aneh nggak? Minum susu kambing segar masih aneh gitu ya. Nah itu masyarakat kita masih gitu. Jadi kan kita mencoba nih mengenalkan nih. Jadi bagaimana produk susu ini bisa diterima di masyarakat umum yang susu segarnya kan gitu kan kira-kira. Kalau orang bikin satu farm gitu kan ada yang pro dan ada yang kontra. Apalagi kita kan posisinya di tengah-tengah pemukiman ya. Itu gimana Pak? Ya sekarang pertanyaannya komplain itu disebabkan oleh apa dulu? Kan gitu. Komplain itu disebabkan biasanya kan. Bau, kemudian apalagi berisik, kotoran dan sebagainya gitu kan. Nah, kita berpikir ke sana. Apa yang akan menjadikan komplain di masyarakat itu yang nggak boleh kita lakukan. Jadi kalau bau itu nanti akan mengakibatkan komplain di masyarakat, ya bikin kandang bagaimana tidak bau? Bagaimana caranya? Kan ada teknik-tekniknya, ada makanya tadi ada step-step harus seperti ini. Betul. Berarti arahnya ke situ, Pak ya? Iya. Jadi bagaimana kita punya limbah ini limbah yang bersahabat, limbah yang tidak mengakibatkan polusi atau mengakibatkan pencemaran di lingkungan. Jadi kami perhitungkan mulai dari polusi bau limbah, polusi pengolahan susu kan kita buat IPAL juga tuh, instalasi pengolahan limbah. Artinya apa? Kita juga sudah berpikir nih, sisa pengolahan susu ini kan nanti akan ada limbah. Limbah ini kalau tidak kita kelola dengan baik, itu akan menjadi bencana. Hari ini memang sedikit tidak kelihatan, tapi kan kita berpikir usaha kita ini mau panjang. Nah kalau dia akan menumpuk dalam waktu lama, kemudian meledak, menjadikan bau yang tidak terkendali, selesai kita. Iya, dikomplain banyak orang. Selesai kita kan gitu. Makanya itu harus kita perhitungkan dari sekarang. Jadi masih kita belum besar ini bagaimana semua terkendali, termasuk limbah pengolahan susu itu kita buatkan instalasi pengolahan limbah. Jadi sehingga dia bisa terkendali, lingkungan baunya terkendali. Kambing jangan berisik. Caranya bagaimana? Jangan sampai lapar, dia harus kenyang terus. Kalau kenyang kan apalagi yang mau dia tuntut kan gitu. Kalau dia jerit itu kan dia nuntut. Kalau kambing di sini itu jerit mengembek itu kurang lebih hanya ada dua sebab. Lapar, kejepit, atau minta kawin. Hanya itu. Kan gitu. Kalau dia ngembek karena lapar enggak. Atau mungkin ngembek mencari anaknya karena mungkin kadang ada anak-anaknya pergi. Ya namanya induk kan bisa juga khawatir kan gitu kan. Dia manggil ngembek itu sesuatu yang wajar. Tapi dia nggak ada yang jerit-jerit karena kekurangan makan. Nggak ada. Anteng ya. Mungkin kita bisa seharian nggak dengar suara kambing ngembek kan gitu kira-kira.
ada di farm tapi tidak mendengar kambing. ya kalau kita nggak masuk ke dalam kandang. Itu strateginya. Jadi sehingga kalau semua kita kelola dengan baik, kemudian kita edukasi lingkungan kita juga dengan baik, menurut saya nggak ada alasan untuk mengkomplain. Kecuali kalau limbah kita itu orang juga nggak nyaman, lewat harus tutup hidung, suaranya berisik, ya itu wajar kalau dikomplain gitu Bang. Terus saya tuh pernah ingat katanya Pak Win itu asalnya sebelum bikin kambing ini nanam pohon dulu ya. Ya. Nah itu gimana tuh? Katanya sampai dibilang diketawain sama orang-orang. Iya. Itu gimana? Ya, itu ide gila itu. Ini nih Iya. dibalik semua kambing dan kandang dan segalanya ini nih dari diketawain Iya, betul, teman-teman. betul. Nah itu macam apa? Gimana, Jadi kan Pak? memang karena saya dulu sih basicnya pernah jadi buruh atau pekerja di perusahaan. Tapi saya merasa bekerja di perusahaan itu kan kita punya keinginan yang tinggi, tapi belum tentu perusahaan punya memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan kan gitu. Namanya kerja di perusahaan kan proporsional. Iya. Nggak bisa tiba-tiba kita mau sesuai dengan keinginan kita kan nggak bisa. Artinya dengan berpikir begitu, jadi saya harus bagaimana nih supaya saya bisa punya keinginan, tapi bisa tersampaikan juga apa yang saya mau itu bisa diwujudkan dengan kita sendiri. Akhirnya saya berusaha untuk mandiri. Mandiri itu berpikir lagi apa nih yang mau kita kerjakan. Oh ini gambarannya kita mencoba survei di beberapa tempat, belajar apa sih yang mau bisa kita kerjakan kan gitu kan. Kemudian mengerucutlah kita ke arah peternakan. Karena saya memang punya mimpi bagaimana nih saya ini dulu kan LDR lah ya, karena kerjanya jauh harus pulang gitu. Jadi saya punya mimpi bagaimana nih saya punya sebuah usaha yang memang ada di dekat tempat tinggal saya, bisa saya kelola dengan kemampuan saya sendiri, tapi dia mampu mencukupi kebutuhan ekonomi saya, kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah anak dan lain sebagainya lah. Itu dari mimpi itu kita berdoa dan selain berdoa menunggu diijabah kan kita melakukan aksi nih. Karena mau dalam jangka sekian tahun untuk kita mau bikin farm, kita belajar pinggir jalan ini kita tanamin Bang. Jadi pinggir jalan itu karena waktu itu belum seramai ini ya. Jadi saya tanam pohon yang dia bisa besar dalam waktu 4 sampai 5 tahun. Saya pilih beberapa pohon gitu ya. Salah satunya adalah pohon albasia yang daun lebar. Jadi itu kalau usia kurang lebih 5 sampai 6 tahun dia bisa jadi balok 1 atau 2. Jadi jalan sepanjang sekitar 55 meter ini per 2 meter saya tanamin pohon itu, batang itu. Ya orang lewat dia ketawa, kamu mau bikin hutan di sini. Karena mungkin dipikirnya akan mengganggu atau dan lain sebagainya lah. Tapi saya berpikir kalau ini dirawat dengan baik, pasti hasilnya akan baik. Kita tanam, kemudian kebun kita yang sekarang jadi farm ini juga saya tanam. Setelah di 6 tahun kemudian dia rencananya cukup panjang Bang ya. Iya, jadi emang di planning banget. Iya. Jadi 6-7 tahun kemudian kita siap resign, kemudian kita nggak sempat duduk manis. Jadi begitu balik di bulan 11 tahun 2016 itu langsung kemudian kita merancang. Pohon itu kita tebang semua, desain kandang sudah kita buat, bahkan kandang itu potongan bahan kayunya itu sudah dipotong pada saat nebang. Jadi tukang itu tinggal ngerakit aja Bang. Jadi sampai sedetail itulah kita lakukan gitu lah. Gitu. Jadi kandangnya itu sekitar 80% memang kayu yang sudah kita siapkan sendiri, tapi ada beberapa tambahan mungkin sekitar 20% kayu dari Pangklong. Kemudian bahan yang beli ya hanya asbes sama semen batu aja. Selebihnya memang udah kita siapkan. Visi kita ya Bang ya. Jadi dengan kesulitan masyarakat tadi, kenapa ini tidak bisa berkembang? Padahal saya berpikir bahwasanya kalau peternak ini bergerak semua di seluruh tempat di Lampung, secara otomatis akan banyak susu kambing di Lampung. Kalau banyak susu kambing, ya insya Allah konsumen ada di sekitarnya juga. Artinya akan tumbuh ekonomi, akan tumbuh lapangan pekerjaan. Karena saat ini mencari petani milenial tuh ya luar biasa susah Bang. Kenapa susah? Karena karena usaha ini dianggap usaha yang dianggap belum memberikan profit atau dianggap sebelah mata. Masyarakat umumnya kan melihat bekerja atau berpenghasilan itu adalah pegawai yang dia pagi mandi bersih, pakai sepatu, rapih, nyentrik, kemudian ngantor. Itu yang saya mungkin persepsi saya salah, tapi saya perhatikan kalau saya lihat anak-anak PKL, anak-anak praktek umum dan sebagainya itu mindsetnya seperti itu. Bahasanya
berpenghasilan atau pekerjaan itu adalah menjadi pegawai. Nah ini kita coba memberikan apa ya? Kalau dikatakan solusi ini mah udah dari dulu ada kok, kan gitu kan. Tapi memang ada kesulitan di bisnis ini kan kalau nggak ada yang nampung susu kan, itu peternak akan sulit tumbuh. Karena orang itu kalau petani itu dia bisa beternak, ternak kambing dia bisa, menghasilkan susu banyak juga yang bisa, tapi setelah punya susu menjualnya belum tentu orang bisa. Makanya kan harus ada salah satu atau beberapa orang yang berusaha untuk mengelola produk hilir, gitu kan. Jadi yang mampu menampung apa yang sudah dikerjakan oleh petani sehingga dibeli, kemudian diolah, kemudian dipasarkan. Artinya masyarakat juga tidak petani tadi tidak kesulitan untuk menjual produk akhir. Itu kan yang menjadi problem. Yang PR-nya itu sih. Petani lah biasanya seperti itu. Iya, kalau petani kan nanam bisa, ternak bisa, pas jual murah. Marketingnya, salesnya. Nah, makanya kami berusaha dan saat ini memang kita mengelola teman-teman yang sudah bermitra atau bergabung lah ya, walaupun belum ada ikatan berbadan hukum, tapi ada beberapa teman-teman yang sudah komitmen. Mereka mengirimkan atau menyetorkan hasil produksi susunya ke Telaga Rizky. Jadi kami ini ada yang dari banyak bang, dari seluruh Lampung nih. Ada kurang lebih 25 orang lah saat ini. Walaupun semuanya belum memproduksi secara besar gitu ya. Ya ada yang masih, ada yang 3 liter, ada yang 5 liter, ada yang sudah 15 liter gitu bang. Itu ada dari Lampung Tengah itu mulai dari Punggur sampai ke Kalirejo itu kami punya mitra bang. Bahkan di Kalirejo itu kalau ngirim ke tempat kita itu seminggu 2 kali bisa 80 sampai 100 liter. Seminggu 2 kali itu bang. Iya. Kemudian di Punggur itu setiap dia 3 hari kirim 15 liter karena dia dekat ya. Kemudian ada dari Pringsewu, ada juga bang. Sukoharjo 1, Sukoharjo 3, ada di daerah Pemda. Di Lampung Timur juga ada. Daerah Sekampung, di daerah Marga 3. Semua iya, Sukadana. Peternak tuh kesini, diolah, terus dijualnya. Iya, betul bang. Jadi mereka setor ke sini, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Kalau yang dari Tulang Bawang, dari Simpang Menawar, itu sekitar 2 atau 3 jam ke sini ya. Itu bisa 1 bulan sekali. Dia kirim antara 300-an liter. Ini kali ya. Iya, kosnya, iya kos pengiriman gitu. Harus ya. Banyak nih. Jadi sekali ngirim banyak. Gitu. Sekali ngirim 1 mobil. Itu yang kita proses dan alhamdulillah memang sampai dengan hari ini kita mampu ya bekerja bareng-bareng lah kalau bahasa umumnya, atau kita bisa mempekerjakan orang lain bisa sampai hampir mungkin 10-an orang lah yang ada bekerja di farm, ada pengolahan susu, ada yang di galeri kita ini. Artinya ya seperti filosofinya Telaga Rizky sudah mulai nampak. Artinya Telaga Rizky itu bagaimana sebuah telaga atau suatu tempat yang menampung air dalam jumlah banyak atau rezeki dalam jumlah banyak, kemudian dia mampu bermanfaat buat lingkungannya, buat ternak di dalamnya, buat pohon di sekitarnya, buat manusia dan buat orang banyak. Kan gitu ya filosofinya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai kita mampu mengerjakan orang. Kita ya gitulah kira-kira bang. Alhamdulillah. Siap. Kalau misalkan orang mau ke sini Pak, ya. Terus pengen tanya-tanya gitu sambil rekreasi lihat kambing, waduh loh, itu mah sangat terbuka sekali karena sampai hari ini memang kita bukan hanya beternak pelihara kambing saja, tapi kita juga memberikan edukasi mulai dari yang mau belajar maupun yang mau berwisata kecil. Jadi andaikan dari Bandar Lampung atau dari tempat lain yang pengen melihat ternak kambing itu seperti apa sih, kemudian yang tamu kami yang banyak nih dari Bandar Lampung itu 1 keluarga biasanya, bawa anak-anaknya mainan kambing di sana, karena belum tentu anak-anak kota itu merasakan melihat langsung atau euforianya di kandang itu seperti apa. Mungkin kalau lihat kambing di televisi atau di media kan gampang dicari, tapi yang bisa datang langsung kemudian memegang, memberikan susu ngedotin, itu sesuatu pengalaman yang mungkin yang indah buat anak-anak kecil. Anak-anak yang main di sana, orang tuanya nongkrong di sini. Apa nyusu? Apa yang keceplosan pengen ngomong ngopi. Iya, jadi kalau misalnya mau edukasi, yang mau misalnya kunjungan wisata silahkan. Karena kami juga bekerja sama dengan penggerak yang ada di Metro. Ini kan ada penggerak payungi, ada penggerak jalan-jalan kota Metro. Kami ini salah satu
salah satu spot destinasi wisata mereka. Jadi kalau ada di iklan itu jalan-jalan kota metro yang menggunakan mobil VW, itu mereka beli paketnya di sana, tapi mereka akan dibawa ke tempat-tempat spot-spot kegiatan UMKM, salah satunya di Telaga Rizky. Jadi mereka bisa, tamu kemarin yang datang malah dari Singapura, Bang. Ya walaupun orang Indonesia ya, datang ke sini atau dari kota-kota besar lah biasanya yang itu. Jadi kami berkolaborasi. Jadi mereka datang ke sini, kemudian melihat dan belanja. Alamatnya kali Pak? Untuk Alamannya kita kalau di Google Map-nya itu Susu Kambing Telaga Rizky Metro Google Map-nya. Tapi kalau nomor handphonenya 085141443433. Kalau alamat ininya di Jalan Sepat nomor 3 RT 27 RW 11 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Jadi kalau ada yang mau ke sini nggak tahu tempatnya, tinggal bisa cari di Google Search Ya. atau langsung ke alamatnya yang tadi Pak. Ya, siap. Pak, kita kan tadi mau ke sana nih Pak. Ya. Kita pengen tahu juga jenis-jenis. Oke. kambing, supaya teman-teman di rumah juga tahu jenis Oke, kambing. siap. Kita lihat di farmnya ya. Oke, Yuk. siap.